Baik, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah hadir. Hari ini kita akan lanjutin materi tentang turunan ya. Kemarin kita udah bahas tentang turunan, kemudian ada tugas yang sudah saya share. Sepertinya untuk tugas itu tidak ada kesulitan ya, tapi sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, kita review sedikit dulu materi yang sebelumnya biar turunan. Ini masih materinya dari turunan. Kita ingat kembali bahwa kemarin kalau misalnya kita ketemu bentuk fx, fx sama dengan 3x pangkat 2 min 5x min 7, ini turunannya kemarin jadi apa nih? Turunannya jadi apa nih? 6x dikurang 5, Pak. 6x dikurang 5. Betul sekali. Kemudian kalau kita punya bentuk yang seperti ini, misalnya fx-nya sama dengan 3 per, misalnya di sini x pangkat 5 min 7 per x pangkat 2 plus 5. Nah, ini jadi apa nih? Ada yang masih ingat ya? Silahkan diproses dulu. Mengingatkan kembali cara mengoperasikan turunan itu. Sudah dapat? Turunan yang kedua dari 3 per x pangkat 5 dikurang 7 per x pangkat 2 ditambah 5. Turunannya apa ya? Ini kita perlu untuk ubah dulu ya ke dalam bentuk perpangkatan dengan bentuk bukan pecahan lagi. Jadi di sini kita perlu ubah bentuknya menjadi fx sama dengan, ingat caranya kemarin gimana? Ini jadinya apa untuk yang pertama? Jadi 3x pangkat min 0, kemudian dikurang dengan 7x pangkat min 2. Baru ditambah 5 di belakang. Yang perlu diingat adalah kalau dia bentuknya per, itu artinya berarti dia berpangkat negatif ketika diubah ke atas atau dipindahin ke atas. Nah, kemudian setelah ini baru kita melakukan proses penurunan. Nah, silakan. Turunannya ini hasilnya apa nih jadi? Min 15 per X pangkat 6 ditambah 14 per X. Kata Erik. Baik. Kita perhatikan di sini, kalau misalnya kita dapat bentuk seperti ini, kita ikuti langkah yang pertama tadi, pangkat dikalikan ke depan berarti jadinya min 15, X pangkatnya berkurang 1. Min 5 dikurang 1 berarti menjadi min 6. Kemudian selanjutnya, min 2 dikalikan dengan 7. Min 2 dikali min 14 ya. X-nya tetap, pangkatnya berkurang 1 berarti menjadi min 3. Sedangkan konstanta ketika diturunkan maka dia jadi 0 atau tidak usah dituliskan. Maka ini bisa kita kembalikan turunkan lagi ke bawah. Maka di sini jadinya min 15 per X pangkatnya jadi positif lagi. Ditambah dengan 14 per X-nya jadi positif 3. Nah, jawabannya adalah min 15 per X pangkat 6 ditambah 14 per X pangkat 3. Oke, itu adalah materi yang kemarin. Kita hanya sekedar mereviewnya saja atau mengingatkan kembali saja tentang basic dasar dari turunan. Nah, yang hari ini akan kita bahas itu adalah tentang aturan rantai. Aturan rantai, dan nanti kalau sempat kita bahas juga tentang ketika fungsi, ada dua buah fungsi, dia di dalam bentuk perkalian, kemudian nanti diminta untuk menurunkan. Yang pertama akan saya bahas adalah aturan rantainya dulu. Aturan rantai.
Nah, aturan rantai ini digunakan untuk menurunkan sebuah fungsi yang di mana di situ ada fungsi dipangkatkan lagi. Ada fungsi dipangkatkan. Ada sebuah fungsi dipangkatkan. Jadi, contoh dari aturan rantai itu secara umum dulu di sini. Nah, ada sebuah fungsi, kita anggap aja di sini namanya fungsi U. Seperti ini. UX gitu ya. Dia dipangkatkan dengan sebuah angka. Dan di sini cenderung fungsinya ini nanti dipangkatkan dengan angka yang bisa dikatakan di situ cukup besar ya. Antara cukup besar atau dia nanti bisa berbentuk pecahan. Misalnya pangkatnya itu pangkat 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kita anggap aja di sini pangkat N. Maka di sini hasil turunannya akan kita proses seperti biasa untuk di awalnya. Turunannya maka dia akan berbentuk seperti ini. N-nya akan kita kali ke depan. N kita kali ke depan, dikali dengan fungsi awalnya tadi, tetap, tidak perlu diubah. Kemudian tentu saja pangkatnya itu berkurang 1. Kemudian setelah itu, ini tambahannya yang dinamakan aturan rantai itu. Ini ada tambahan prosesnya, yaitu kita kalikan dengan turunan yang berada di dalam kurungnya. Turunan yang berada di dalam kurung. Berarti kita tuliskan dengan lambang U aksen X, seperti ini. Jadi contohnya misalnya seperti ini. Kita memiliki sebuah fungsi, namanya di sini fungsinya kita tuliskan 3x gitu, 3x kuadrat min 7x seperti itu, ditambah dengan 5, terus saya pangkatin lagi dengan 10, misalnya seperti itu. Nah, ini kalau kita perhatikan kan tidak mungkin bagi kita untuk memangkatkan ini sebanyak 10 kali. Karena makna dari pangkat 10 itu misalnya kita punya 2 pangkat 3 aja itu kan maknanya 2 kali 2 dikali 2 gitu kan. Apalagi kalau misalnya di sini bentuknya misalnya ada X tambah 3 misalnya dipangkatin dengan 3. Nah, ini kan artinya berarti kita akan mengalihkan X tambah 3 dikali X tambah 3 dikalikan dengan X tambah 3. Ini perkalian yang di depan aja ini udah lumayan panjang. Apalagi dikalikan lagi dengan yang di belakang ini sebanyak 3 kali. Ini baru 3 kali, apalagi kalau 10 kali. Tentu saja kan akan makan banyak waktu dan di situ bisa dikatakan hampir tidak mungkin bagi kita untuk memangkatkannya secara normal. Sehingga digunakanlah aturan rantai ini untuk memudahkan kita dalam proses penurunannya. Nah, sesuai dengan langkahnya tadi, maka di sini hasil turunannya yang pertama kita lakukan adalah 10 ini tadi sebagai pangkat akan kita kalikan ke depan seperti langkah turunan pada dasarnya. 10 atau pangkat ini kita kalikan ke depan. Karena ini dikurung berarti ini nggak ada temannya ya, nggak ada temannya di depan sini. Nggak boleh kita kalikan dengan 3 atau kali 7 atau kali dengan 5, itu tidak boleh. Karena di sini dia harusnya ada angka di sini, tapi di sini kebetulan tidak ada, itu artinya dia 1, kita kalikan ke depan. Berarti 10 dikalikan ke depan, berarti dia tetap 10. Kemudian, langkah berikutnya adalah kita tuliskan ulang lagi kan yang ini, fungsi awalnya, tetap dalam kurung 3x kuadrat min 7x ditambah dengan 5. Kemudian pangkatnya berkurang 1, yang awalnya 10, itu menjadi 9. Pangkatnya berkurang 1 menjadi 9. Atau saya tuliskan prosesnya. Di sini 10-nya dikurang 1. Begitu. Setelah itu, nah ini langkah terakhirnya. Dikali dengan turunan dari yang di dalam kurung. Nah, U aksen itu maknanya adalah turunan yang di dalam kurungnya. Maka kita kalikan ini dengan turunan yang ada di dalam kurung ini. Tanpa ada pangkat-pangkatan ya. Di sini kita turunkan 3x kuadrat kurang 7x tambah 5. Menjadi turunannya. Menjadi 2 kali 3 berarti 6. X, kemudian dikurang dengan 7. Nah, turunan yang dalam kurung. Nggak ada pangkat-pangkatan ya, nggak ada pangkat-pangkatan lagi untuk yang di belakang. Jadi cukup seperti itu. Nah, kalau sudah, maka tinggal kita rapikan. Ini tidak boleh kita kalikan dengan yang di belakang. Kenapa? Karena di sini ada pangkatnya, sedangkan yang di sini nggak ada pangkatnya.
Nah, berarti dia nggak boleh. Terus bolehnya gimana? Bolehnya adalah yang 10 ini kita kalikan dengan yang di paling belakang. Karena itu di belakang itu ada 2 suku, berarti kita akan kalikan 2 kali. Nah, kalikan 2 kali. Berarti di sini jadinya 10 dikali dengan 6x, maka di sini jadinya 60x. 10 kali min 7 berarti min 70. Nah, masih dalam kurung. Kemudian sisanya yang di belakang ini tidak kita lakukan proses lanjutan, hanya kita tulis ulang saja. 3x kuadrat min 7x plus 5, pangkatnya boleh kita kurangkan jadi 9. Stop sampai di situ saja. Jadi hanya seperti itu saja. Jadi cuma tambahannya itu adalah kita mengalihkan dengan turunan dari yang di dalam kurung itu saja. Coba sekali lagi ya, ini contoh pertama. Contoh kedua, misalnya lagi. Kita punya gx misalnya gitu. Gx sama dengan misalnya di sini saya tulis 5x pangkat 3 min 4x pangkat 2 plus 8x min 3 misalnya seperti itu. Dipangkatin dengan 7 misalnya. Nah, coba ini hasilnya apa? Duanya yang dalam kurung pertama 105 kurang 56 tambah 56. Terus dalam kurung kedua 5x pangkat 3 kurang 4x pangkat 2 tambah 8x dikurang 3 pangkat 6. Bagian depan tadi kurungnya apa aja? Isi dalam kurung pertama. 5 kurang 56. Sebentar, X-nya nggak ada kah? Untuk yang bagian depan. Oh, tambah ke X loh, Pak. Betul, Pak. Ya, masih ada X-nya kan? Berarti ini tambah X semua loh, Pak. Ya, nggak semuanya cuma ada yang X kuadrat, ada yang X pangkat 1. Oh, iya, Pak. Berarti 105x kuadrat dikurang 56x ditambah 56. Oke. Nah, Setelahnya 5x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 8x min 3 pangkat 6 gitu ya. ya, Pak. Oke. Bagaimana dengan yang lain? Apakah ada jawaban yang berbeda? Sama, Pak. Sama. Oke. Tia gimana? Sama, Pak. Sama. Punya Lisna? Sama, Pak. Oh. Nadia? Sama, Pak. Rehan, ada pendapat yang berbeda? Atau ada bagian yang dibingungkan? Beda, Pak. Beda. Oke. Iya. Kalau ada yang beda, maka saya tuliskan prosesnya di bawahnya. Kalau punya Rehan, hasilnya apa? Empat lima x pangkat 2, 28 x tambah 66. Oke, ini bagian depannya ya dia yang beda ya? Atau belakangnya juga beda? Sama, Pak. Ada teman-teman yang lain. Oke. Kita cek ya, di mana letak perbedaannya. Nah, punya Rehan jawabannya seperti ini. Oke, saya tulis prosesnya di bawahnya sini.
Ini tadi kan secara proses berarti 7 kita kalikan ke depannya. 7 kita kalikan ke depan, berarti kan jadinya 7 tetap. Kemudian dalam kurungnya ini tidak ada perubahan sama sekali, 5x pangkat 3 min 4x pangkat 2 plus 8x min 3, pangkatnya berkurang 1. Berarti jadinya langsung saya tulis pangkat 0. Dikali, nah yang di pengali di belakang ini adalah turunan dari dalam kurung ini. Turunan dari dalam kurungnya. Tanpa ada pangkat-pangkat yang ada di luar itu. Jadi turunin aja seperti biasa. Maka turunannya berarti 3 kali 5 kan berarti jadinya 15. X pangkat 2. Terus yang di sini jadinya min 8X. Kemudian yang ini tinggal angka depannya saja plus 8. Kemudian min 3 diturunin jadinya habis. Jadi 0. Nah kalau sudah seperti ini maka 7 ini kita kalikan. Dari sini kita akan menghasilkan 7 dikali 15 kan hasilnya 105. X pangkat 2, 7 dikali min 8 berarti min 56X, 7 kali 8 lagi plus 50. Ini tinggal tulis ulang. Berarti 5X pangkat 3 min 4X kuadrat plus 8X min 3 ditangkapin dengan di mana perbedaannya punya Rehan? Enggak dikali tuh, Pak. Saya, Pak. Baiklah. Itu ya. Jadi begitu cara kita menurunkan untuk aturan rantai ketika nanti ada sebuah fungsi ini dipangkatkan dengan pangkat yang cukup besar. Ini juga kalau pangkatannya nanti dia pangkatnya cuma pangkat 2 juga bisa dipakai ya. Tapi pangkat 2 itu cenderungnya sih biasanya kita bisa mengkuadratkannya karena masih bisa kita untuk memangkatkannya. Oke, baik untuk yang soal jenis nomor 1 dan 2 ini apakah ada pertanyaan atau tidak? Atau ada yang perlu dikonfirmasi? Silahkan disampaikan. Nggak ada, Pak. Oke, aman berarti ya. Coba kita lihat ke variasi soal berikutnya. Ketika kita menemukan bentuk seperti ini. Kalau misalnya di sini ada, ini soal yang ketiga. Misalnya di sini bentuk fungsinya adalah akar. Nah, kita buat di sini 3x kuadrat min 5. X gitu. Misalnya seperti itu. 3x kuadrat min 5x. Tapi diakarin gitu. Tapi diakarin. Jadi kalau misalnya kita dapat soal seperti ini, kita perlu ingat lagi sifat-sifat dari perpangkatan ya. Sebenarnya akar itu adalah bentuk lain dari perpangkatan, di mana di situ adalah dia pangkatnya pangkat sepernya. Pangkat sepernya. Jadi bentuk soal ini perlu kita ubah dulu bentuknya ya. Tidak bisa langsung kita turunkan, tapi kita ubah dulu bentuknya. Jadi kita harus tahu ini bentuk lainnya. Kalau ditanyakan F turunannya lagi, kemudian apa? Maka di sini kita jawab, pertama kita akan melakukan perubahan dulu. Jadi si fx ini kita ubah bentuknya seperti yang saya katakan tadi, bahwa akar ini maknanya adalah pangkat dari sepernya. Kalau dia nggak ada angka di sela-selanya gini, itu artinya berarti sebenarnya ada angka 2 di situ. Makanya sering disebut sebagai akar kuadrat. Artinya akar pangkat 2. Jadi dia untuk aturan penulisannya sendiri dia tidak dituliskan. Tapi kita harus paham bahwa kalau misalnya nggak ada angka di sela-selanya berarti dia adalah ada angka 2. Berarti di sini kita bisa ubah dia jadinya pangkat 1/2. Kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. 3x kuadrat min 5x dipangkatin dengan 1/2. Jadi seperti itu. Akarnya hilang, berubah jadi pangkat. Nah, kalau sudah menjadi pangkat seperti ini, maka kita bisa lakukan lagi proses yang sama persis dengan nomor 1 dan 2. Cuma di sini mungkin kita akan melibatkan operasi pecahan ya. Berarti sesuai dengan langkah tadi, kita akan turunkan. Pertama, 1/2-nya kita kali ke depan menjadi 1/2 seperti ini. Kemudian kita kali, ini berarti tetap 3x kuadrat
min 5x. Nah, untuk pangkatnya ini sendiri kan dia nanti 1/2 dikurang dengan 1 gitu ya. Berarti di sini akan terjadi proses operasi pecahan. Di situ kalian harus lebih teliti untuk operasi pecahannya. Kemudian ini kita kali kayak tadi lagi, kali dengan turunan yang ada di dalam kurung. Sehingga di sini jadinya 6x dikurang 5. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan fokus dulu untuk mengubah pangkat yang di sini setengah dikurang satunya dulu. Setengah kurang 1 itu kita ubah dulu. Berarti yang lain kita tulis ulang aja. Ini jadi 1/2. Kemudian di sini jadinya 3x pangkat 2 tetap, min 5x-nya juga tetap. Nah, ini setengah dikurang 1. Dikurang 1. Bagaimana cara mengoperasikan setengah kurang 1? Tentunya, jadi kalau ada setengah dikurang 1, ini cara gampang untuk mengoperasikannya. Pada dasarnya mereka ini intinya adalah disamain penyebutnya ya. Tapi cara mudahnya begini, kalau ada sebuah bilangan pecahan dioperasikan dengan sebuah bilangan biasa, maka si bilangan biasa ini harus diubah ke dalam bentuk pecahan. Caranya supaya dia bisa dioperasikan dengan sebelah kirinya ini pembilangnya, maka ini cukup dikalikan saja ke bawah. Kalikan saja. Maka auto kita bisa tuliskan begini jadinya. 1 kurang 1 kali 2 itu berarti 2. Per penyebutnya itu bisa kita jadiin 1. Nah, misal kita punya lagi, misalnya gini. Ada 3/5 dikurang dengan 4 misalnya. Gimana? Maka di sini jadinya 4-nya nanti dikali 5. Berarti di sini jadinya 3 dikurang 20/5. Gimana kalau tambah? Misalnya kita punya 3/4 ditambah dengan di sini 2. Misalnya seperti itu. Berarti supaya dia bisa dioperasikan nanti 2-nya kali 4. Nah, berarti di sini jadinya 3 ditambah dengan 8 per penyebutnya jadi 1. Jadi dia bisa dipanjangin gini terus penyebutnya jadi 1, itu syaratnya dia harus dikalikan dulu dengan penyebut yang begitu. Jadi sama dengan yang ada di sebelah sini ataupun yang ini, maka kita bisa operasikan ini sekarang tinggal 1 kurang 2 kayak biasa. Berarti di sini jadinya min 1/2. Min 1/2. Berarti pangkat ini adalah min 1/2. Sebelumnya kita tidak perlu operasikan dulu, tetap aja dulu 6x dikurang 5. Nah, sekarang perhatikan lagi pangkat negatif ini. Pangkat negatif. Sebelumnya kan kita udah belajar tuh, kalau misalnya dia berada di bawah, kita naikin ke atas di soal yang ini tadi. Nah, ini tadi. Nah, dia awalnya di bawah tuh pangkatnya positif. Terus kita naikin ke atas supaya dia jadinya pangkat negatif. Terus proses di akhir sini lagi, sudah pangkatnya negatif di atas, terus kita turunin lagi ke bawah supaya dia pangkatnya positif lagi. Artinya berarti apa? Artinya adalah kalau di akhir, kita mau mencari hasil akhir nih, kita akan ubah yang pangkat negatif menjadi pangkat positif dengan cara ketika dia berada di atas, maka dia akan turun ke bawah. Ketika dia berada di atas, maka dia akan turun ke bawah. Nah, sehingga nanti pangkatnya jadi positif. Sekarang kita lihat, di sini dia pangkatnya negatif nih. Maka dia akan diturunkan ya, maksudnya posisinya dari atas ke bawah kita turunkan. Ini kalau dia nggak punya penyebut kan sebenarnya dia berpenyebut 1 nih. Kita jadikan 1 aja sekarang. Kita turunkan ke bawah, maka ini jadinya gini, 1 dikali. Ini kalau dia nggak punya penyebut, seperti yang saya katakan tadi, dia dianggap per 1. Terus kalau misalnya dia diturunin gimana? Maka kalau diturunin, maka dia jadi sepernya. Nah, jadi seper. Jadi yang ini 1/2, ini dia jadinya seper. 3x pangkat 2 dikurang dengan 5x dipangkatin auto jadi positif setengah. Kemudian yang ini tetap 6x dikurang 5.
Nah, sekarang baru ke tahap penggabungan. Tahap penggabungan. Kalau kita gabungkan, maka ini jadinya 1 kali 1 kali dengan 6X dikurang 5. Kalau 6X kurang 5 dikali 1, berarti itu dia angkanya tidak akan berubah. Dia hasilnya 6X dikurang 5 untuk yang di atas. Per di bawahnya, di sini 2 kita kalikan dengan yang di sebelahnya. Karena untuk perkalian pecahan, atas kali atas, bawah kali bawah. Ingat ya, jadi kalau ada 3/4 dikalikan dengan 2/5 misalnya ya, atas kali atas, bawah kali bawah. Tidak ada proses penyamaan penyebut ya kalau di perkalian, kecuali kalau misalnya dia ditambah, baru disamain penyebut. Tapi kalau dia cuma dikali, maka dia langsung aja atas kali atas, bawah kali bawah. Makanya di sini tadi kita kalikan, atas kali atas, terus nanti bawahnya kali bawah. Nah, ini karena di sebelahnya adalah 3x kuadrat min 5x pangkat 1/2, maka dia tidak bisa dikalikan. Kita tempelin aja, jadi begini. Tuh. Jadi 2 kali 3x pangkat 2 kurang 5x pangkat setengah. Baru proses akhir finishingnya. Kita mengetahui bahwa pangkat setengah itu tadi di awal. Nah, pangkat setengah ini itu berasal dari bentuk akar. Berasal dari bentuk akar. Kalau begitu berarti kalau misalnya pangkat setengah gini, kita ubah berarti ke dalam bentuk akar, maka dia akan auto jadi seperti ini. Jadi bolak-balik seperti itu ya. Bolak-balik seperti itu. Nah, kita ketemu ini pangkat setengah ini. Maka kita akan ubah dalam bentuk akar lagi. Ini berarti hasil akhirnya bisa kita tuliskan 6x dikurang 5 per di bawahnya 2-nya kan di luar tuh. Pangkat setengah kan milik 3x kuadrat 5x, maka hanya 3x kuadrat min 5x yang akan masuk ke dalam akar. Tuh, maka jawaban akhirnya adalah seperti ini. Itu kalau kita menurunkan bentuk akar. Ada cara cepatnya? Jawabannya ada. Ada cara cepatnya. Jadi kalian harus menguasai langkah ini dulu, baru saya ajarin cara cepatnya. Oke, silahkan. Coba dulu yang nomor 4. Yang tadi nanti dulu ngopinya ya. Nanti akan saya balikin lagi, kalian tulis dulu soalnya, nanti saya balikin ke soal nomor 3 sebagai bahan ajar kalian untuk mengerjakan nomor 4. Coba kalian turunkan bentuk ini. Fx, bentuknya saya buat sama deh. Ini jangan sama, akar pangkat 3 deh di sini ya. Akar pangkat 3 di sini angkanya saya buat sederhana aja, 2x pangkat 3 min 5x kuadrat. Sudah, seperti itu. Tentukan bentuk turunannya. Tentukan bentuk turunannya. Oke, kalau sudah dicatat soalnya akan saya kembalikan ke soal nomor 3 tadi sebagai bahan untuk mengerjakan soal nomor 4. Oke, sudah di-copy yang ini soalnya. Kalau sudah saya kembalikan. Nah, silakan diikuti langkah yang ini.
Silakan ditunjukin aja. Tunjukin gambarnya Ada orang dua. lihat. Buku kamu tuh di astaga. Ya, benar. Nah, coret nih nah. Nggak apa-apa. Ian aja. Sabar Pak, benerin dulu Jadi- Pak, benerin dulu Pak. Oh, punya saya juga gitu, Pak. Like-nya sama kali, Man. Coba kita lihat punya Andi dulu. Oh, sebentar ya, saya pindahkan spotlight-nya ke punyanya Lima. Sebentar. Biar semuanya bisa lihat. Punya 5. Ada yang keliru. Oke. Pangkat yang di bawahnya kemana itu? Harusnya 2-nya itu adalah pangkat. Untuk yang diproses itu yang di baris 1, 2, 3, 4. 4 ke 5-nya. 4 ke 5-nya keliru. Yang ke baris ke-5-nya keliru. Seharusnya di situ dia jadinya turun ke bawah tetap seper ya. Seper 2x pangkat 3 kurang 3x kuadrat pangkat 2/3 positif di bawahnya. Iya, Pak. Ya, oke. Dibaikin dari baris ke-5 itu. Pak. Baris ke-5. Oke. Bikin dari baris ke-5. Baik. Kita lihat pembahasannya. Jadi yang ini tadi, pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah bentuk akar ke dalam bentuk pangkat dulu ya. Fx sama dengan, yang ini berarti jadinya 2x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 pangkat 1/3. Itu dulu yang pertama. Itu dulu yang pertama. Kemudian kita lakukan proses penurunannya. Nah, ini kan berarti jadinya 1/3 gitu ya. Pangkatnya ini. Yang ini tetap kita tulis ulang, jadi 2x pangkat 3 dikurang dengan 5x pangkat 2. Kemudian pangkatnya ini kurang 1. Nah, terus kita kalikan dengan turunan yang ada di dalam kurung. Turunan dalam kurungnya hati-hati. Perhatikan di situ. Ini berarti 3 kali 2 kan berarti 6x pangkat 2 ya. Kemudian ini hati-hati H5. Tadi punya H5 kayaknya 6x kuadrat kurang 6 kayaknya ya. Harusnya di situ 2 kali 5 kan berarti min 10 dong. Salah lihat soal. Soalnya Nah, hati-hati dong. Baik, ini kalau kita teruskan ya, perhatikan di sini untuk hasil terusannya ini 1/3 tetap. Yang ini berarti proses pangkatnya ini kita operasikan terpisah, ini jadinya 1/3 dikurang dengan, yang ini kan kalau misalnya kurang 1, maka seperti langkah yang tadi ini kita kalikan dulu, berarti kan jadinya 1 kurang 3 gitu ya, per 3. Sehingga di situ jadinya 1 kurang 3 itu adalah min 2/3. Lisna tadi keliru situ ya, tadi Lisna sempat min 1/3 tadi kebetulan soalnya kan dia 1 kurang 1/2, maka dia jadinya 1 kurang 2/2 gitu. Makanya jadi min setengah tadi. Tapi kalau yang ini dia menyesuaikan angkanya jadi min 2/3. Jadi di sini kita tulis ulang 2x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 pangkat 2/3. Negatif. Kemudian yang di belakang ini tetap dulu 6x kuadrat min 10x. Nah, kalau sudah, maka yang ini kan jadinya 1/4 nanti ya. Ketika kita ubah dalam bentuk 1/4, hati-hati di sini 1/3 tetap. Yang ini tetap 1/4 ya jadinya ya, dikali 1/4. Jangan ada 2 di atasnya. 1 yang ini itu karena kita menurunkannya ke bawah. Jadi ketika dia diturunkan ke bawah, maka pangkat ini dia ngikut ke bawah juga, cuma pangkatnya jadi positif. Jadi kita tuliskan gini, 2x pangkat 3 dikurang dengan 5x pangkat 2 dipangkatin dengan 2/3 positif. Nah, gitu. Jadi sebelahnya tetap 6x kuadrat min 10x. Kalau sudah, maka ini kita kalikan ya, atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, proses perkaliannya, hati-hati di sini. Di
sini di sini jadinya kali ya semuanya ya. Kalau dikalikan semua ini berarti jadinya 6x kuadrat min 10x seperti ini. Pakai kurung atau nggak pakai kurung nggak apa-apa. Atau ini nggak pakai kurung biar kalian nggak bingung. Nah, per di bawah ini tinggal bawah kali bawah ya. Nah, ini 3 dikalikan dengan 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat pangkat 2/3. Maka di sini nggak bisa dikalikan, cuma nempel doang jadinya. 2x pangkat 3 dikurang dengan 5x pangkat 2 dipangkatin dengan 2/3. Oke. Sekarang tahap akhirnya adalah kita mengubah bentuk yang pangkat pecahan ini ke dalam bentuk akar lagi. Nah, di sini ketika dia pangkatnya 2/3, maka perhatikan bentuk perubahannya ya. Yang di atas ini tetap 6x kuadrat min 10x per di bawahnya 3 ini tetap. Yang berubah itu hanya 2x pangkat 3 kurang 5x pangkat 2 pangkat 2/3. Dia akan jadi bentuk seperti apa untuk akarnya? Nah, dia bentuk akar. Tapi perhatikan, di sini tadi dia pernya per 3 ya. Per 3 itu akan nyempil di akarnya sini. Begitu dia. Jadi kalau ada per 3 di pangkat pecahannya itu, maka 3 yang penyebutnya itu akan nyempil di sela-sela akar. Sedangkan 2-nya kemana? 2-nya itu menjadi pangkat dari yang di dalam kurung ini. Jadi 2x pangkat 3 min 5x kuadrat dikurung dulu baru pangkat 2. Nah, dia ada di dalam. Maka inilah bentuk akhir jawabannya. Karena yang perlu kita ingat adalah sifat dari perpangkatan ya. Ingat bahwa kalau misalnya kita punya akar pangkat M dari A pangkat N, maka ini perubahannya jadi A pangkat N per M. Itu sifat perpangkatan. Jadi kalau misalnya di sini ada A pangkat 7/9 misalnya, A pangkat 7/9 gimana jadinya? Berarti di sini akar pangkat 9 dari A pangkat 7. Seperti itu. Jadi yang pernya itu akan jadi di sela-sela akar, sedangkan yang di atas dia jadi pangkat yang di dalam akar. Itu sifat perpangkatan. Ini pelajaran kelas 9. Oke, sudah? Kalau sudah, maka untuk yang ini kita cukupkan. Untuk materi yang berikutnya nanti tentang fungsi yang bentuknya perkalian maupun pembagian kita bahas di pertemuan berikutnya. Pertemuan kali ini waktunya sudah pukul 8:05, waktunya sudah habis. Nah, ada satu oleh-oleh ya. Nah, olehnya satu aja. Mau yang bentuk akar atau yang mau yang bentuk biasa? Sederhana aja, Pak. Sama. 2 deh kalau gitu. Satunya bentuknya yang tadi. Turunan pertama dari. Yang pertama yang simpel tadi ya. Misalnya di sini 2x pangkat 5 dikurang dengan 3x pangkat 2 min 7. Nah, dipangkatin dengan 3. Yang kedua, fx-nya sama dengan akar kuadrat saja. Di sini bentuknya 5x kuadrat min 3. Udah. Itu aja. Kalau yang akar kuadrat saya rasa bisa aja. Tadi udah ada contohnya.
Oke, baik. Kalau sudah, kita dokumentasikan dulu kegiatan kita hari ini. Kita ketemu lagi nanti di hari Selasa kalau nggak salah untuk matematika peminatannya. Kita ketemu lagi minggu depan untuk materi matematika peminatan dan matematika wajibnya. Selamat beraktivitas. Jangan lupa mata pelajaran berikutnya untuk diikuti. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.